Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, siswa-siswi MTS Taqwa khususnya kelas 8 yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anakku sekalian, mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, ayah dan bunda kita, guru-guru kita semuanya mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kemudian juga kita mohon pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini mata pelajaran akidah akhlak ya, materinya keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah Nabi Yunus ya. Nabi Yunus nama lengkapnya adalah Nabi Yunus bin Matta. Beliau adalah keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yunus masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ninawa. Kaum Ninawa ini bukan kaumnya Nabi Yunus ya. Cuma Nabi Yunus oleh Allah diutus untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Kaum Ninawa ini memiliki kebiasaan jahiliyahnya. Mereka keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa ini, menyampaikan ajaran-ajaran Allah agar mereka menyembah kepada Allah, mereka menentang ajaran Nabi Yunus ini. Semua upaya telah dilakukan oleh Nabi Yunus, metode-metode dakwahnya agar mereka itu mau mengikuti ajakannya, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Ninawa ini bersikeras tidak mau mengikuti ajakan Nabi Yunus. Akhirnya dengan sikap kaum Ninawa yang seperti itu, Nabi Yunus ini marah ya. Kemudian dengan kemarahannya itu beliau pergi meninggalkan kaumnya ini seraya berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan azab kepada kaum Ninawa. Allah benar-benar mengabulkan doa Nabi Yunus untuk memberikan azab kepada kaum Ninawa ini. Sehingga pada saat itu keadaan udara di sekeliling Ninawa ini semakin gelap, semakin gelap dan gelap. Angin bertiup dari segala penjuru, dari segala arah dengan kencang, dengan membawa suara gemuruh yang begitu menakutkan. Sehingga melihat keadaan seperti itu,
dalam situasi yang menakutkan itu, penduduk Ninawa ini mulai sadar akan kebenaran ajaran Nabi Yunus ya. Sehingga dengan keadaan yang udara yang semakin gelap, kemudian tiupan angin yang kencang dengan membawa suara gemuruh yang begitu menakutkan, mereka mulai sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus adalah sesuatu kebenaran ya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya mereka sadar dan yakin akan kebenaran dakwah Nabi Yunus setelah Allah akan menurunkan azab kepada kaum Ninawa itu. Mereka segera mohon ampun kepada Allah. Mereka keluar dari rumah masing-masing menuju ke padang pasir, kemudian ke bukit-bukit untuk memohon ampun kepada Allah, seraya menyatakan bahwa mereka telah beriman kepada kebenaran dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Karena Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah mengabulkan permohonan ampun kaum Ninawa dan berangsur-angsur udara yang awalnya gelap kembali mulai terang ya, mulai terang benderang. Angin yang bertiup kencang mulai berhenti. Jadi hati mereka mulai senang dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya itu ternyata juga mendapatkan teguran dari Allah. Karena seyogyanya seorang nabi atau rasul itu tidak boleh meninggalkan kaumnya ya. Karena berputus asa, karena dakwahnya tidak diterima kemudian meninggalkan kaumnya itu tidak boleh. Karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, sehingga beliau mendapat teguran dari Allah berupa musibah, yaitu ditelan ikan besar ya. Yang mana kisahnya itu Nabi Yunus menaiki perahu, di mana perahu itu ternyata kelebihan muatan ya. Setelah berlayar nyampe di tengah lautan, begitu ada gelombang, ternyata perahu itu tidak seimbang karena kelebihan muatan. Kemudian oleh nahkodanya itu atau pemilik kapalnya akhirnya diadakan undian, harus di antara penumpang itu harus ada yang keluar dari kapal atau melompat ke laut karena kapalnya kelebihan muatan. Setelah diadakan undian sesuai kesepakatan, barang siapa yang namanya keluar sampai 3 kali, maka dialah yang harus melompat ke laut. Ternyata dengan takdir Allah, ketentuan dari Allah, setelah diundi ternyata nama Nabi Yunus ini yang keluar sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Yunus memang menyadari bahwa ini semua adalah ketentuan dari Allah dan dia harus melompat ke laut. Ketika melompat ke laut itulah Nabi Yunus langsung ditelan oleh ikan besar ya. Yang kalau saat ini mungkin ya ikan paus ya. Selama 40 hari ya, Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan. Selama di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah, mengakui akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya itu. Jadi beliau memohon ampun dan menyesal telah berbuat putus asa dengan meninggalkan kaumnya. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus yang biasa kita kenal dan bahkan kalian mungkin hafal semua, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi itu doa Nabi Yunus ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus selama berada di dalam perut ikan. Dan akhirnya Nabi Yunus oleh Allah diterima taubatnya, kemudian oleh ikan Nabi Yunus dimuntahkan ya. Jadi saking kuatnya ya, dan termasuk juga sudah ketentuan dari Allah, begitu dimuntahkan
oleh ikan itu, Nabi Yunus terlempar dan ternyata jatuhnya itu kembali kepada kaum Ninawa itu. Dan alhamdulillah setelah Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, ternyata sudah melihat kaumnya berubah 100%. Yang awalnya ahli maksiat, ahli berbuat kejahatan, menyembah berhala, ketika Nabi Yunus sudah kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya sudah menjadi kaum yang beriman, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah Nabi Yunus alaihissalam ya. Kemudian yang kedua yaitu keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu juga adalah keturunan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ayub alaihissalam itu adalah salah satu cucu dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra Nabi Ibrahim ya. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya ya, yang memiliki banyak harta dan anak ya. Walaupun kaya raya, banyak harta, kemudian tapi dia tetap imannya luar biasa. Pengabdiannya kepada Allah luar biasa. Kemudian Nabi Ayub ini sampai bukan hanya dipuji oleh penduduk bumi ya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena ibadahnya kepada Allah yang luar biasa. Bukan hanya penduduk bumi yang memujinya, termasuk penghuni langit ya, para malaikat itu terkagum-kagum dan selalu membicarakan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat situasi ini, setan tidak terima ya. Dia minta izin kepada Allah untuk apa istilahnya mengganggu atau menguji Nabi Ayub alaihissalam ya. Yang mengatakan kepada Allah itu Nabi Ayub itu taat karena dia kaya raya, anaknya banyak. Coba dia mengalami kesengsaraan, pasti dia tidak akan beribadah padamu ya Allah. Akhirnya oleh Allah diizinkan setan untuk mengganggu atau menguji Nabi Ayub alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Ayub tiba-tiba seluruh ternaknya, pertaniannya itu rusak total, gagal panen, sehingga Nabi Ayub mengalami kemiskinan. Jadi hartanya habis sedikit demi sedikit, kemudian habis hartanya. Nabi Ayub menjadi miskin dan kemudian anak-anaknya yang taat-taat, yang patuh-patuh itu meninggal semuanya karena rumahnya dirobohkan oleh setan pada saat mereka sedang tertidur pulas di dalam rumahnya, sehingga putra-putri Nabi Ayub meninggal dunia semuanya. Di tengah kemiskinan itu Nabi Ayub tetap beribadah, taat kepada Allah ya. Kemudian iblis, setan masih belum puas ya. Malah bahkan semakin jengkel karena ternyata Nabi Ayub tetap ibadahnya, ketaatannya kepada Allah semakin luar biasa walaupun sudah jatuh miskin dan anaknya sudah meninggal dunia, hanya tinggal berdua dengan istrinya. Akhirnya setan juga menguji Nabi Ayub dengan berbagai macam penyakit. Jadi Nabi Ayub itu kalau sekarang mungkin punya penyakit kusta, jadi penyakit kulit yang seluruh tubuhnya digerogoti oleh ulat-ulat. Walaupun berpenyakitan seperti itu, Nabi Ayub tetap ketaatannya, ibadahnya kepada Allah tetap luar biasa. Dengan kondisi yang semacam itu, tubuhnya yang penuh dengan penyakit, Nabi Ayub terusir ya, dikucilkan dari kaumnya, diusir karena kondisi tubuhnya yang penuh dengan penyakit itu.
hanya istrinya yang menemani beliau ya. Kemudian juga ternyata lama kelamaan istrinya juga tidak tahan, akhirnya istrinya juga meninggalkan Nabi Ayub. Tinggallah sendirian Nabi Ayub dengan tubuh yang penuh dengan penyakit itu. Nabi Ayub terus memohon, berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari berbagai macam penyakit yang dideritanya. Berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub ini menerima ujian dan cobaan dari Allah, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Setelah Nabi Ayub hentakkan, ternyata dari dalam bumi keluarlah air ya, yang memancar ke bumi itu sehingga menjadi sebuah telaga ya, telaga Ayub namanya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dan mandi dari air yang keluar dari perut bumi itu. Dengan izin Allah, semua penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub menjadi sembuh total, dan alhamdulillah Nabi Ayub kembali seperti sedia kala, bahkan lebih sehat dan lebih tampan ya. Setelah mengalami ujian yang panjang itu, dengan ketabahan dan kesabarannya, akhirnya Nabi Ayub oleh Allah semuanya dikembalikan, termasuk istrinya kemudian kembali dan dikaruniai anak yang solih dan solihah, hartanya juga dikembalikan kembali Allah menjadi kaya raya kembali. Jadi itu kisah Nabi Ayub, keteladanannya dalam kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, itu kisah Nabi Yunus dan juga Nabi Ayub yang harus kita petik hikmahnya, kita contoh keteladanannya ya. Sekarang silahkan kalian kerjakan, ini latihan soal ya. Ada 5. Yang pertama, mengapa Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya? Yang kedua, mengapa kaum Ninawa itu pada akhirnya menjadi beriman dan percaya atas dakwah Nabi Yunus? Jadi yang awalnya menentang, pada akhirnya beriman dan percaya atas dakwah Nabi Yunus. Itu apa sebabnya? Mengapa ya? Kemudian yang ketiga, hukuman apa yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus setelah meninggalkan kaumnya? Yang nomor 4, keteladanan apa yang patut kita contoh dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ya, Nabi Ayub. Terus yang terakhir, tulislah Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 87. Kalian bisa buka di Al-Quran itu ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Jadi demikian anakku sekalian, silakan kalian kerjakan di buku latihannya. Seperti biasa, hasilnya kalian foto dan diupload di e-learning, di pengetahuan, penilaian pengetahuan itu ya. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.